Halo guys, balik lagi ke Mr. Daily Activity. Sekarang kita main pakai Zards Flame Bone Skin. Oke. Oh, kita bakal lanjutin lagi musuh-musuh yang tadi guys ya. Video sebelumnya. Gua sekarang ya karena gitu kayak orang kalau pengeluaran harinya 21.000 lebih dikit itu nggak masuk miskin gitu. Berarti gimana ngitungnya gitu, siapa yang nggak kerasa miskin gitu. Anak sekarang ya ongkos angkot aja 10.000 pulang balik, itu ongkos doang ya, Hibur aku dengan teriakanmu. belum makan. Makanya kalau ada orang yang bilang itu nggak miskin tuh bajingan gitu. Beri makan kawanan. Gua doain sih benernya yang kayak gitu, yang ngomong gitu terus bikin itu cuma ngaco gitu, ngerasain gitu betul-betul nggak bisa dapat lebih dari 21.000. Tambahkan tulang mereka ke koleksiku. Itu aja sih paling. Dan menurut Bang Dunia lebih manusiawi. Dia itu angka kemiskinannya itu minimal itu 50.000 lebih sedikit lah, 53 atau 50 berapa gitu ya. Kalau 50.000 masih masuk akal gitu. Makanya sekarang di Indonesia nggak ada pembenahan gitu, lapangan kerja sedikit terus ada orang parkir liar, pak ogah gitu ya, yang penghasilannya nggak jelas nggak tentu. Kawananku menganggap semua Makanya tuh nggak mau musuh membenahi masalah, sebagai makanan. cuman pengen apa sebutnya ya, membohongi publik lah kasarnya. Pengennya tuh ini masalah ini seolah-olah bukan masalah gitu. Orang goblok mana yang mau dibohong-bohongin. Belum lagi yang di daerah-daerah bahkan sampai Papua gitu ya, udah mah logistiknya susah, bahan makanan sana mahal, apalagi yang pelosok-pelosok, dan mereka masih pakai sistem barter gitu, masih saling tukar, ada yang bawa cabai, ada yang bawa ikan dan sebagainya. Miris gitu. Ini kemiskinan kita ini bukan dicarikan solusinya, entah itu pekerjaan atau apalah, malah menutupi kenyataan gitu. Sampai-sampai gua lihat video-video yang anak kecil habis mancing pengen makan layak, pengen makan normal itu ya, ada minyak, ada telur segala macam, dia jauh-jauh dari sungai datang buat tukar barang gitu. Itu nggak dilihat apa pemerintah itu. Tidak ada Sebenarnya masalah di kita tuh itu dari kawananku. data yang nggak jelas, pemerintah yang tutup mata, tutup telinga akan kenyataan, dan selalu mencoba untuk membohongi masyarakat gitu. Kalau kita katain lalu tolol gitu. Kalau tuh mereka ngomong gitu es. Capek sih gua. Maksudnya makanya sekarang gua pengen memperbaiki semuanya lah. Dari gua sendiri, gua nyoba berkarya sedikit-sedikit, bikin YouTube sambil kerja dan usaha kecil-kecilan lah. Soalnya kalau nggak gitu Kawanan semakin kuat setiap mati hari. kayaknya anak gua kalau berhusnuzon sama pemerintah gitu.
Ya mudah-mudahan aja sih negara ini lebih baik, dapat pemimpin yang lebih baik gitu ya, yang tahu akan realitas kenyataan, nggak mencoba mengelak, menerima kesalahan dan memperbaiki gitu. Memang manusia tempatnya salah, tapi kalau salah terus malah kabur untuk menutupi kesalahannya, menutupi dosa-dosanya tuh menurut gue tuh pengecut gitu. Mau dia bekas tentara khusus kayak pasukan elit kayak apalah, tapi tetap gak peduli gitu. Pengecut pengecut aja. Sedangkan pemerintah, kementeriannya, terus stafsus segala bawa macam, kerusakan. komisaris banyak, gaji yang gede gila-gilaan, sedangkan rakyat nyari UMR aja setengah mati sampai kencing gitu. Yang di mana yang Aku apa selalu haus darah. lamar kerja sampai tusuk-tusukan kayak ikan cuek gitu, terus dibilang lapangan kerja sudah banyak dibuat mata lo sobek gitu, maksudnya orang tolol mana mau dibodohin gitu. Aku menganggap semua Aneh musuh gitu jadinya. sebagai makanan. Dan masalah lainnya juga sekarang tambang-tambang yang ngerusak alam kayak di Raja Ampat, terus penggusuran lahan yang ada di Pulau Komodo, terus yang di Rempang. Uh, Sedih gua dengar liatnya Tidak orang ada yang bisa gua, sembunyi dari kawan. dia mencoba mempertahankan tanah keluarganya, tanah nenek moyangnya, tempat dia lahir, bahkan sebelum ada negara sekalipun gitu ya, mereka udah hidup di sana. Aku selalu haus darah. Maksud gua tuh bukannya pemerintah untuk melindungi hak-hak dasar warga negaranya, kok ini malah merampas ya. Kita dianggap apa gitu, sampai gua nggak bisa berkata-kata lagi, dan gua cuma bisa bilang sabar ya. Menurut gua yang anak muda kemarin bilang hashtag kabur edu, gua setuju banget. Gua mau dibilang gak nasionalis kayak, mau dibilang apalah, toh memang semengerikan itu guys. Bodoh. Selama sistemnya tidak berubah, tidak jadi lebih baik, mereka tetap mempertahankan kebusukan Semakin itu, kuat setiap kali. selalu mencoba untuk tidak jujur gitu ya, membohongi masyarakat dan sebagainya. Sampai kiamat kubur juga negaranya makin parah, bisa hancur, bisa. Sudah terlambat untuk kamu. Emang mesti dibutuhkan pemimpin yang berani. Jangan punya harapan pemimpinnya bekas pasukan khusus itu, karena punya dinilai punya nyali, keberanian dan taktik yang bagus itu untuk memperbaiki negara lah katanya. Tapi tetap menderita. Masa di kita tuh korupsi udah parah banget dari mulai atas ke bawah. Makanya kayak badan statistik coba membohongin data, mengakal-akalin data. Yang miskin dikitnya cuma 19 sama mata lu pecak itu. Coba lu lihat itu Kalimantan. Bodoh. Gua orang terminal, masih ada orang yang untuk bertahan hidup ya jelakin kayak bencong di terminal gua, sampai mau 30.000 20.000 itu menurut yang ini ya, yang di terminal itu pada gua cuma gaul sama supir-supir. Mereka mau demi untuk bertahan hidup karena mereka udah dibuang keluarganya, dijauhi masyarakat. Mereka makanya melakukan apa saja untuk bertahan hidup.
PSK yang mohon maaf open BO mau 50.000 100.000 mau Meminta ampun itu yang tua-tua ya. tidak Kalau yang berguna. muda-muda sih gue gak mau karena dia masih ada orang tuanya, mungkin masih ada keluarganya, atau masih kasarnya mau bisa jual mahal, jual diri mahal gitu. Kayak yang tua-tua, yang tua gitu ya, yang punya anak 3 4, anaknya masih pada kecil-kecil, Terimakan kawangan. mereka segitunya gitu untuk bertahan hidup gitu. Pemerintah mana gitu maksudnya, yang kota begitu, yang di pelosok begitu juga. Terus kasus kemarin ojol cuma nyari orderan makanan aja kena gitu, sampai sekarang belum ada kejelasan buat tim khusus penyelidikan tentang korban. Maksud gue tuh mau nutupin apa lagi sih? Kemarin aja Menteri Keuangan yang baru udah mulai bohong, katanya saham udah mulai bagus lah apalah, orang pada kabur kok investor faktanya. Tapi kan dia mencopot soal tidak ada apa-apa, dan itu menurut gua kejahatan di atas kejahatan gitu. Orang kan gimana cara selesai ini, jangan capek, orang kan tuh capek di naboboin doang tuh capek, dijanji-janjiin doang tuh capek. Kita ngelapor, gua sendiri korban, gua korban pencurian motor sekali, lapor sampai hari ini, dari tahun 2020 sampai hari ini belum ada kabar. Ditanya lagi dalam proses, maksudnya proses apa yang ngambil tahun-tahun itu apa? Oh justru kasusnya bilang kembaliin barang buktinya, kan kagak, kunci motor BPKB berada di sana. Terus gua ngambil motor lagi, gua coba maksain mana apa yang gua punya untuk ngambil motor lagi buat usaha. Motor gua ditipu orang, motor gua dibawa kabur, lapor polisi gak ditangkepin, sampai gua nyogok sampai gua nyogok untuk ini barang gua harus ketemu, ini barang gua ada kejelasan, soalnya masih nyicil, sampai gua nyogok itu ke Bawa kerusakan. leasingnya sama talangnya supaya kasusnya ditutup, terus diurusin syarat-syaratnya ke polisi karena polisi gak mau ngurusin kuasa ketentuan gua. Wah anjing banget sih Semua segitunya gitu, orang kita tuh gak mau kerja tuh segitunya, pengen digaji tapi gak mau kerja gitu, pesugihan aja jadi tumbal proyek kek. Banyak lagi masalah-masalah di sekitar kita ya. lezat sekali. Semoga kalian nggak ada terjadi sesuatu. Oh doain yang terbaik buat kalian semua, dijauhkan dari oknum-oknum biadab, pasar kop. Mudah-mudahan mereka nggak datang ke kehidupan kalian. Kawananku semakin kuat setiap kali membunuh. Ya gitu aja sih dari gua sih. Intinya kita sebagai masyarakat tetap solid, tetap bersuara, tetap kritis, warga jaga warga, karena ngandelin pejabat di negeri ini selama sistem nggak berubah ngomong kosong. Kecuali lu jadi penjahat pemerintah baru didengar, dan lu benar-benar apa ya, kalau sampai jadi kayak buzzer gitu, apa kayak Abu Janda lah segala macam. Wah gua nggak ngerti deh.
Nggak ngerti gua orang-orang kayak begitu. Itu kayaknya kalau di zaman Belanda dengan teriakan. yang jadi mandor Romusa, jadi ya mandor OC tuh dia tuh kayaknya. Orang-orang model begitu lebih PKI daripada PKI gitu. PKI masih kalau bener masih bagus ini udah agamais tapi Bodoh. dok apa kelakuannya lebih dari PKI gitu. Ya intinya kalian semua sehat-sehat, saling bantu sesama masyarakat. Kalau ada teman, saudara, tangga yang punya usaha, tolong beli di mereka, sisihin uang kita untuk sekitar kita aja dulu deh. Udah Victory! segitu aja dari gua. Thank you udah nonton. See you on the next video. Bye.